Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, si Ye Jinghui dan juga Dong Yan sekarang sedang pamer kemesuman mereka. Namun saat ini sepertinya Dong Yan kalah oleh si Ye Jinghui. Jadi Dong Yan ini berada di level yang benar-benar menurut si Ye Jinghui bukanlah levelnya. Setelah itu, tatapan semua orang pun melihat ke arah mereka berdua dengan sangat menjijikan. "Hei Dong Yan, sekarang lebih baik kamu lakukan tugasmu," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah Tuan Xiaoyan, sekarang aku akan melakukannya." Wus, celing 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 celing. Lalu sumber gas yang sangat murni pun keluar dari sumber mata air para dewa ini. Dan ini benar-benar sangat luar biasa, karena ini adalah sumur para dewa atau sumber mata air para dewa yang paling besar yang ada di tempat ini. Ketika Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, "Oh, jadi inikah yang dinamakan mata air sumber dewa itu?" ucap dari Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini, dan Leibo pun lalu mengangguk. Iblis-iblis di sini tidak dapat menyerap sumber gas dari sini, dan banyak orang kuat yang memasuki tempat ini dan dibunuh oleh para monster tua immortal itu. Sumber gas yang tersisa di ruangan ini lalu dikumpulkan menjadi sebuah mata air atau sumur yang berisi sumber gas yang sangat agung dan sangatlah murni. Dan mata air sumber gas para dewa ini tersebar di berbagai tempat di sini. Memang agak sulit untuk menemukannya karena ada iblis yang menjaganya di sini. Tetapi sekarang monster tua immortal itu telah mati olehmu. Jadi sudah tidak ada bahaya lagi di sini. Mari kita nikmati saja mata air sumber gas dewa ini, ucap dari Leibo. Ekspresi Leibo masih terlihat suram saat ini karena energi monster sudah menembus ke dalam tubuhnya. Dan ini membuatnya merasa sangatlah tidak nyaman. Sementara itu Xiaoyan yang mendengar ucapan Leibo, dia pun mengangguk. Sebelum Xiaoyan memusnahkan monster tua immortal, tempat ini adalah tempat yang sangat ganas. Bahkan jika ada seseorang yang begitu menginginkan mata sumber gas para dewa pun, tidak ada yang berani untuk membobolnya dan menyerapnya. Namun sekarang, setelah monster tua immortal itu terbunuh, tempat ini menjadi lebih aman. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak tidak ada orang yang berani memasuki tempat ini karena takut oleh iblis immortal itu. Selain mata sumber gas para dewa, masih ada beberapa harta yang dicari oleh setiap orang di sini. Jadi ini adalah kesempatan tim Xiaoyan untuk mencari semua harta berharga di tempat ini, termasuk juga dengan sumber mata air atau sumber mata air dewa ini. Saat ini, Sun Ar dan yang lainnya juga keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan untuk ikut menyerap sumber gas dewa yang sangat murni di mata sumber gas para dewa ini, mata air ya. Namun tempat ini sedang berada di ambang kehancurannya. Ditambah lagi sekarang dengan pertempuran yang sengit sebelumnya, aku khawatir tempat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, ucap dari Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Kemudian Xiaoyan menoleh kepada semua orang. "Semuanya, lebih baik kalian cepat serap sumber gas ini. Masih ada banyak harta berharga di tempat ini. Setelah ini kita harus mencarinya secara terpisah bagaimana?" tanya dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Leibo. "Energi monster di tubuhmu telah menembus jantung dan tulangmu. Apakah ada cara lain untuk menghilangkannya?" tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Leibo dan juga Wu Tianyu. "Sudahlah, tidak masalah. Kita bisa menyelesaikan ini nanti," ucap dari Leibo. Mendengar itu, dia pun segera duduk dan mencoba untuk mengeluarkan energi iblis yang ada di tubuhnya. "Biarkan aku saja yang mencobanya," jawab dari Xiaoyan. "Apakah kamu tahu caranya?" tanya dari Leibo sambil memandang ke arah Xiaoyan. "Aku hanya ingin mencoba semampuku saja. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak," jawab dari Xiaoyan. Leibo lalu menggertakkan giginya karena begitu merasa kesakitan sekarang ketika Xiaoyan menyentuh tubuh Leibo.
Bahkan Wu Tianyu saat ini sudah diselimuti keringat dingin. Wu Tianyu saat ini jarang berbicara dan dia tampaknya berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Lei Bo. Baiklah, terima kasih Xiaoyan, ucap dari Lei Bo. Energi monster ini seperti racun. Jika kamu tidak menyingkirkannya, aku khawatir kamu juga akan berubah menjadi monster, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya dan nyala api immortal pun berdenyut di telapak tangannya. Dan mungkin ini akan terasa sakit, jadi bertahanlah, ucap dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan immortal flame pun segera menyapu tubuh Lei Bo. Nyala api hitam lalu membungkus tubuh Lei Bo dan detik-detik berikutnya Lei Bo pun menjerit kesakitan lagi. Bintik-bintik api dari immortal flame ini lalu muncul di sepanjang tubuhnya. Namun setelah beberapa saat, energi monster itu perlahan-lahan naik dari atas kepala Lei Bo. Dan energi monster ini dengan cepat dikeluarkan oleh immortal flame. Setelah itu, teriakan Lei Bo pun akhirnya berhenti. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dan ingin mengucapkan terima kasih lagi. Tetapi saat ini berikutnya Lei Bo langsung pingsan. Oh, jadi dia nggak bisa sempat ngucapin terima kasih, saking sakitnya kali ini dia langsung pingsan. Wu Tianyu, apakah kamu sudah siap? Tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Wu Tianyu yang tidak berbicara sama sekali. Saat Wu Tianyu membuka matanya sudah dipenuhi dengan energi monster. Sepertinya aku sudah siap, ucap dari Wu Tianyu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, immortal flame langsung menyelimuti Wu Tianyu dan nyala api hitam pun langsung menyala. Rasa sakit ini sepertinya benar-benar tidak terbayangkan oleh orang biasa. Setiap inci dari tubuh Wu Tianyu saat ini seperti sedang terbakar dan tulang-tulangnya seperti meleleh. Pantas saja Lei Bo sampai menjerit kesakitan. Namun saat ini Wu Tianyu sama sekali tidak menjerit. Padahal Wu Tianyu membutuhkan waktu lebih lama untuk diobati. Untungnya Xiaoyan akhirnya bisa membantu keduanya untuk mengeluarkan energi iblis atau monster yang ganas di tubuh mereka. Terima kasih Xiaoyan, ucap dari Wu Tianyu. Ya, sekarang lebih baik kamu beristirahat saja, jawab dari Xiaoyan. Tapi Wu Tianyu ini tidak sampai pingsan ya. Pada saat ini, semua orang masih berkultivasi. Jumlah kapal di luar alam Qingzi sekarang telah meningkat dari 4 kapal menjadi lebih dari selusin kapal. Pintu masuk alam Qingzi telah dikepung oleh mereka. Wan Hai, memang seberapa kuat musuh yang akan kita tangkap kali ini, sehingga kamu memanggil kita semua di sini, ucap dari seseorang petinggi dari istana surgawi ya. Dan pria ini bernama Yao Zie. Yao Zie, jangan khawatir, kita harus lebih berhati-hati dengan lawan kita kali ini. Mereka cukup sulit untuk dikalahkan, jawab dari Wan Hai. Oh, baiklah, awas saja jika kamu sampai membohongiku kali ini. Kamu telah banyak membuang waktuku dengan terus menunggu di tempat ini, ucap dari Yao Zie. Musuh kali ini benar-benar berbeda karena mereka telah membunuh Cao Ge dan juga Guan Er, jawab dari Wan Hai. Oh, ternyata ada seseorang yang bisa membunuh mereka. Cao Ge dan juga Guan Er, memang mereka cukup kuat. Guan Er adalah petarung tahap akhir Fighting God bintang 8. Memangnya di tahap apa musuh kita berada? Ucap dari seseorang wanita yang tinggi ramping dan bibirnya merah menawan. Dia memakai jubah pendek untuk memperlihatkan tubuhnya yang seksi. Kekuatannya pasti masih belum diketahui. Tetapi satu hal yang bisa dikonfirmasi, yaitu kekuatan mereka tidak sampai Fighting God bintang 9, ucap dari Wan Hai. Tidak mencapai Fighting God bintang 9, seharusnya Guan Er tidak akan terbunuh oleh mereka. Apakah kali ini dia memang bertemu musuh yang kuat? Tanya dari wanita itu lagi. Mungkin mereka berdua memang tidak berguna saja. Mereka berdua telah mempermalukan nama istana surgawi kali ini, ucap dari Yao Zie. Aku rasa memang karena musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Maka dari itu, aku memanggil kalian berempat ke sini.
Yao Zie, San Hao, Zhongdong, dan juga Zhou Qi. Kita harus memastikan bahwa musuh kita kali ini harus ditangkap atau dibunuh, ucap dari Huan Hai. Keempat sosok yang berdiri di depan Huan Hai saat ini telah mencapai Fighting God bintang 8 tahap akhir. Mereka memiliki lebih dari 400 juta fondasi sumber gas, dan bayangkan ada 4 orang. Setelah membunuh musuh kita sekarang, aku akan segera melaporkannya ke Istana Surgawi, dan kita pasti akan dipuji oleh petinggi Istana Surgawi, ucap dari Huan Hai sambil memandang mereka berempat. Setelah mendengar ini, semua orang pun lalu mengangguk. Buan Er dan juga Cao Ge menduduki peringkat yang sangat tinggi di Istana Surgawi. Jika mereka bisa terbunuh, Istana Surgawi pasti akan mempromosikan penggantinya. Kalau begitu, kita semua harus menunggu musuh itu di sini, ucap dari wanita yang bernama San Yao. Iya, karena aku tidak ingin mengambil resiko untuk menerobos masuk ke sana. Di dalam sana sangatlah ganas, ucap dari Yao Zie. Jadi kita hanya bisa menunggu saja di sini. Lalu bagaimana kita bisa memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah mati di dalam sana? Bagaimana jika mereka sudah mati di dalam sana? Bukankah kita hanya membuang-buang waktu saja di sini? Ucap dari San Yao. Setelah mendengar itu, Huan Hai pun lalu menunjuk ke 5 bawahannya dan berteriak dengan sangat keras. Kalian berlima, cepatlah masuk ke dalam dan selidiki situasi di dalam sana. Setelah keluar dari sana, aku akan memberi kalian hadiah, ucap dari Huan Hai. Mereka berlima pun langsung menunjukkan ekspresi muram, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka juga takut untuk memasuki tempat itu. Tetapi mereka tidak berani melawan perintah Huan Hai. Jadi mereka hanya bisa pasrah saja dan mematuhi perintah dari Huan Hai ini. Lubang teleportasi ini tidak stabil. Jadi, kapal biasa mungkin akan hancur berkeping-keping sebelum keluar dari lubang teleportasi itu, ucap dari San Yao. Mendengar kata-kata itu, Huan Hai pun lalu merenung sejenak. Aku masih punya tugas lain, jadi aku tidak bisa membuang banyak waktu di sini, ucap dari Yao Zie. Huan Hai pun lalu menggertakkan giginya, dan dia akhirnya mengirim 5 bawahannya dengan menggunakan kapal besar miliknya sendiri. Setelah kalian masuk, kalian harus segera memberi laporan kepadaku jika kalian menemukan sesuatu di dalam sana, ucap dari Huan Hai. Mendengar itu, kelimanya pun langsung menuruti perintah Huan Hai ini. Sementara itu, di dalam alam Qingzi, dalam kultivasi fondasi sumber gas Xiaoyan saat ini telah mencapai 15 juta. Kecuali Xiao Yueli. Semua orang yang sedang duduk bersila, sumber gas dewa yang sangat murni ini dengan cepat diserap oleh semua orang. Fondasi sumber gasku telah mencapai 15.500.000. Masih membutuhkan 500.000 lagi untuk aku bisa mencapai puncak Fighting God bintang 6, ucap dari Xiaoyan sambil bergertakkan giginya. Xiaoyan tidak akan menyerah sampai di sini. Meskipun kecepatan peningkatannya melambat, Xiaoyan akan berusaha dan terus berusaha untuk menaikkan fondasi sumber gasnya. Wah, akhirnya 16 juta pun tercapai. Aku sudah berada di puncak Fighting God bintang 6, ucap dari Xiaoyan sambil membuka matanya. Pada saat ini, setelah Xiaoyan menerobos ke puncak Fighting God bintang 6, namun peningkatan fondasi sumber gas Xiaoyan ini masih belum berhenti sampai di situ saja. Akhirnya bisa menembus angka 17 juta, 18 juta, dan 18 juta ini masih terus berkembang. Saat Laibo dan juga Wu Tianyu sadar, mereka langsung mendekati ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Dan mereka berdua segera melihat peningkatan Xiaoyan ini dengan sangat luar biasa. Kecepatan latihan macam apa itu? Ucap dari Wu Tianyu. Mungkinkah dia berniat untuk langsung menerobos ke Fighting God bintang 7? Tanya dari Laibo yang baru saja membuka matanya. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah kehilangan kesadarannya. Dia hanya tahu bahwa dia sedang menyerap sumber gas dewa dengan sangat gila-gilaan. Dan pada saat ini, sumber gas Xiaoyan telah mencapai 20 juta. Dengan kecepatan peningkatan seperti ini, Xiaoyan mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bisa menerobos Fighting God bintang 7. Dibutuhkan 24 juta fondasi sumber gas untuk menerobos ke Fighting God bintang 7. Dan Xiaoyan sekarang hanya membutuhkan 4 juta lagi.
untuk bisa menerobos fighting guard bintang 7 itu. Fighting guard bintang 7, aku ingin menjadi lebih kuat lagi. Aku harus berhasil kali ini, ucap dari Giant sambil membuka matanya dan berteriak dengan sangat kencang. Melihat adegan ini, Leibo dan juga Wu Tianyu pun terlihat gugup. Sepertinya dia memang sudah gila, ucap dari Leibo kepada Wu Tianyu. Kemudian, Wu Tianyu segera mengkerutkan keningnya, dan ekspresi Wu Tianyu menunjukkan ekspresi kecemasan. Sepertinya kita harus segera membangunkannya. Jika tidak, konsekuensinya itu akan membahayakan untuk Xiaoyang, ucap dari Wu Tianyu. Leibo lalu menatap ke arah Xiaoyang. Pada saat ini, Xiaoyang benar-benar kehilangan kesadarannya. Tetapi, Leibo tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Karena Xiaoyang juga melakukan hal seperti ini saat bertemu dengan Leibo dan juga Lei Hai. Jangan khawatir, lebih baik kita menunggu dan lihat apa yang akan terjadi, ucap dari Leibo sambil menggelengkan kepalanya. Jika kita terus membiarkannya sampai berlarut-larut, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membangunkannya sama sekali, ucap dari Wu Tianyu dengan sedikit gugup. Aku rasa dia masih belum kehilangan kesadarannya. Cara dia berkultivasi memang seperti itu, ucap dari Leibo kembali. Sementara itu, di pintu masuk alam Qingzi, sebuah kapal besar melesat. Kapal itu sedang melakukan perjalanan melalui lubang teleportasi yang tidak stabil ini. Namun kelima orang itu tidak memiliki cara untuk mengendalikan arah kapal seperti Ding Yue. Jadi mereka hanya bisa mengikuti arus saja, seolah-olah mereka telah memasuki pusaran air raksasa. Dan kapal besar milik Wan Hai pun langsung rusak akibat tekanan lubang teleportasi yang tidak stabil ini. Tetapi pada akhirnya mereka bisa tiba dengan selamat di dalam alam Qingzi meskipun kapalnya menjadi rusak berat. Entah apakah mereka bisa kembali dengan menggunakan kapal itu atau tidak, entahlah, mereka tidak mengetahuinya. Kelimanya segera menyembunyikan kapal itu dan mereka dengan cepat menyelinap masuk untuk menemukan jejak-jejak dari tim Xiaoyan ini. Karena mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di sini, mereka melakukan pencarian ini dengan sangat lambat atau berhati-hati. Mereka berlima mencari dengan sangat hati-hati. Setelah banyak waktu terlewatkan, mereka akhirnya sampai di sebuah hutan. Dan saat mereka melihat pemandangan di sini, mereka menemukan hamparan mata air spiritual yang sangatlah besar. Sepertinya tidak ada bahaya di sini. Buktinya, mereka masih bisa berendam di mata air itu. Bodoh, itu bukan mata air panas. Itu adalah mata air spiritual yang mengandung sumber gas dewa yang sangat kaya dan sangat murni. Segera beritahu Tuan Wan Hai bahwa sama sekali tidak ada bahaya di sini. Mereka semua sedang berkultivasi dengan sangat nyaman di sini, ucap dari orang kelima dari mereka. Kelima orang ini bersembunyi di dalam kegelapan dan tampaknya mereka telah meminum pil untuk menyembunyikan aura mereka. Jadi tidak ada yang bisa menemukan mereka untuk sementara waktu ini. Bahkan Leibo dan juga Wu Tianyu pun tidak bisa merasakan aura mereka. Tetapi pada saat ini, Dongyan yang sedang berbaring di atas bahu Xiaoyan tiba-tiba melihat ke satu arah. "Hei, sedang apa kalian bersembunyi di sana?" ucap dari Dongyan. Mereka berlima pun lalu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bisa ditemukan. Lalu mereka berlima pun segera berangkat. Tetapi saat sumber gas mereka meledak untuk mencoba melarikan diri, tiba-tiba ada cahaya biru yang langsung menyelimuti mereka berlima. Dan tubuh mereka seolah-olah segera terkunci oleh sebuah kekuatan yang sangatlah besar. Dan mereka tidak bisa bergerak lagi. "Apakah ada musuh yang datang?" tanya dari Leibo. Dia segera menoleh melihat kelima orang yang saat ini tidak bisa bergerak karena cahaya biru dari Dongyan itu. "Siapa mereka?" tanya dari Wu Tianyu. "Orang-orang ini sepertinya dari Istana Surgawi," jawab dari Leibo. "Ini berarti mereka telah benar-benar menunggu di luar alam Qingzi. Kelima orang ini pasti pasukan yang dikirim untuk mencari tahu bagaimana situasi di dalam sini," ucap dari Wu Tianyu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Tianyu segera mengangkat tangannya dan cahaya keemasan pun langsung menyala di tangannya. Kemudian kepala lima orang ini langsung dipotong oleh cahaya emas itu. Set-set, bret, ping. Dalam waktu yang singkat, mereka berlima pun langsung dipotong-potong oleh Wu Tianyu. Leibo juga lalu mengangkat tangannya dan petir-petir pun langsung menyambar tubuh-tubuh mereka. Tartetok, buat. Singkirkan segera mereka.
Jangan sampai mereka membocorkan informasi yang telah terjadi di dalam sini, ucap dari Leibo. Namun sayangnya Huan Hai yang sedang menunggu informasi kelima orang itu, saat ini dia telah menerima informasinya dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi lebih tegas lagi. Sialan, ternyata mereka baik-baik saja. Malah mereka sedang menaikkan kekuatan mereka dan berkultivasi di dalam sana. Bagaimana ini? Apakah kita harus memasuki tempat itu? Tanya dari Huan Hai. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.